Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Trijuanda, PP 1810442020. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah diberikan oleh uh, dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Renat Muldarisnur, tentang tugas fisika termal dengan kode mata kuliah yaitu PAP 3109 dengan subbab materi yaitu transformasi fasa zat. Baiklah, langsung saja kita bahas pembahasannya di slide selanjutnya. Langsung saja masuk ke slide selanjutnya, yaitu pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, fasa adalah perubahan sifat-sifat suatu zat yang terputus-putus karena perubahan lingkungannya sangat kecil. Contoh umumnya adalah es yang mencair dan air yang mendidih. Salah satunya dapat dilakukan hanya dengan perubahan suhu yang sangat kecil. Berbagai bentuk substansi dalam kasus ini yaitu adalah es, air, dan uap yang biasa disebut fase. Seringkali ada lebih dari satu variabel yang dapat mempengaruhi fase suatu zat. Misalnya, saat mengembunkan uap, baik dengan menurunkan suhu ataupun dengan meningkatkan tekanan. Grafik yang menunjukkan fase equilibrium sebagai fungsi dari suhu dan tekanan disebut diagram fase. Pada slide ini bisa kita lihat bahwasannya diagram dibagi menjadi 3 bagian, menunjukkan kondisi di mana es, air, atau uap berada pada fase paling stabil. Garis-garis pada diagram fase mewakili kondisi di mana dua fase berbeda dapat berjalan berdampingan dalam equilibrium. Titik yang menggambarkan ketiga fase dapat berjalan berdampingan disebut dengan titik triple. Titik kritis ini menunjukkan bahwa pada temperatur dan tekanan yang sangat tinggi, fase cair dan gas menjadi tidak dapat dibedakan, yang dikenal sebagai fluida. Dan pada slide ini, kita akan membahas tentang kurva koeksistensi. Di sepanjang kurva-kurva koeksistensi, dua tahap yang berbeda muncul dalam keseimbangan. Misalnya, es dan air hidup berdampingan dengan temperatur 0 derajat Celcius dan tekanan 1 bar. Sistem ini mengalami pemisahan fase setiap kali kita melewati kurva equilibrium, atau sistem secara perlahan tidak homogen sepanjang kurva equilibrium. Bentuk kurva koeksistensi pada diagram fase P dan T ditentukan oleh kondisi G1 sama dengan G2, di mana G bernilai N kali mu. Atau bisa kita simpulkan juga bahwasanya mu1 sama dengan mu2. Dan saat ini bisa kita lihat bahwasannya G sama dengan N dikali mu sama dengan U ditambah PV dikurang PS. Dan nilai tersebut bisa dihasilkan bahwasannya nilai tersebut adalah H dikurang TS. Dan bisa juga dihitung menjadi delta H sama dengan T dikali delta S. Pada slide yang sekarang ini kita memasuki pada bahasan fase karbon. Karbon unsur memiliki dua fase yang sudah dikenal, diamond dan grafit. Keduanya merupakan padatan tetapi dengan struktur kristal yang berbeda. Pada tekanan biasa, fase yang lebih stabil adalah grafit, sehingga berlian secara spontan akan berubah menjadi grafit. Tahap keseimbangan pada P saat T pesawat ditentukan oleh G1 sama dengan G2 atau mu1 sama dengan mu2. Hampir sama seperti yang tadi. Pada kondisi normal grafit lebih stabil dari diamond. G grafit sama dengan 0, G diamond sama dengan 2,9 kJ. Jika tekanan lebih tinggi, maka tekanan energi bebas Gibbs ditentukan oleh volume zat. Dan bisa disimpulkan di dalam suatu perumusan bahwasanya nilai tersebut yaitu do G do P sama dengan V. Sini kita akan membahas transisi tahap pertama dan tahap kedua.
Transisi yang menampilkan lompatan dalam entropi dan panas laten yang terkait dengan lompatan ini disebut transisi tahap pertama. Bisa kita lihat pada grafiknya bahwasanya dapat disimpulkan bahwa nilainya itu sama dengan delta S sama dengan Doki per T atau sama dengan L per T. Perbedaan antara fase cairan di suatu sisi dan fase gas di sisi lainnya perlahan menurun dan akhirnya menghilang di titik TC dan PC. Transisi fase T didorong yang terjadi persis pada titik kritis disebut transisi tahap kedua. Untuk slide sekarang ini kita akan membahas tentang persamaan tekanan uap. Turunan Clapeyron dapat diselesaikan untuk menemukan bentuk dari keseluruhan kurva koeksistensi. Di sini nilainya dapat kita tentukan bahwasanya do P per do T sama dengan S gas dikurang S cair atau S uap dikurang S cairan per volume gas dikurang volume air sama dengan L per T delta V. Untuk transisi fase cairan, kita dapat membuat asumsi berikut yang wajar. Bahwasanya 1 volume molar gas diberikan oleh hukum gas ideal. Panas laten hampir tidak independen. Dan volume molar cairan jauh lebih kecil daripada volume gas. Dan di sini bahwasanya penting untuk diingat, kurva koeksistensi penguapan berakhir pada sebuah titik yang disebut titik kritis, atau biasa disebut dengan TC dan PC. Saat seorang bergerak sepanjang kurva koeksistensi menuju titik kritis, perbedaan antara zat cair, fase di satu sisi dan fase gas di sisi lain secara bertahap berkurang dan akhirnya menghilang di titik TC dan PC. Transisi fase yang digerakkan T yang terjadi tepat pada titik kritis disebut transisi fase orde 2. Berbeda dengan transisi orde pertama. Transisi orde kedua tidak memerlukan panas laten atau panas laten tersebut bernilai 0. Dalam transisi orde tinggi atau transisi orde gangguan atau fenomena kritis, entropi kontinu melintasi transisi. Panas spesifik yaitu Cp sama dengan T do S per do T menyimpang pada transisi atau singularitas seperti titik puncak. Sedangkan dalam transisi orde pertama, kurva G memiliki arti nyata bahkan di luar titik potong. Tidak ada hal semacam itu yang dapat terjadi untuk transisi orde kedua. Energi bebas Gibbs adalah fungsi kontinu di sekitar suhu kritis. Dan setelah membahas slide yang tadi, di sini bisa kita ringkas bahwasanya satu bentuk koeksistensi kurva pada diagram P dan T, yaitu rumusnya G1 sama dengan G2. Dan panas laten pada transisi tahap pertama itu delta S sama dengan Doki per do T sama dengan L per T. Atau nilai G sama dengan N kali mu sama dengan U kali U tambah PV dikurang TS. Atau sama dengan H dikurang TS. Dan bisa diubah menjadi delta H sama dengan delta S, delta H sama dengan T dikali delta S sama dengan L. Dan kemiringan kurva koeksistensi yang diberikan pada hubungan Clausius-Clapeyron yaitu do P per do T L per T kali delta V dengan menggabungkan hubungan Clausius-Clapeyron, seorang dapat mengembalikan bentuk kurva koeksistensi tekanan. Dan untuk transisi gas kita dapat mengganti hubungan Clausius-Clapeyron dengan persamaan uap seperti nilai yang di bawah. Dan itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.